Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Anissa. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata pelajaran akidah akhlak. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mata pelajaran akidah akhlak pada bab 3, yaitu tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Taubat. Pengertian taubat yaitu taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi, taubat ini adalah kita kembali ke jalan yang benar dan kita tidak melakukan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu. Selanjutnya, sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum atau terjaga dari perbuatan dosa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa, baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam yang lain. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, ampunilah, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Jadi, dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang benar-benar bertobat maka dosanya akan dihapus oleh Allah dan dia akan dimasukkan ke dalam surga di mana yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sudah dapat kita bayangkan betapa indahnya surga. Jadi maka sebaiknya kita segera bertobat dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah bentuk-bentuk atau contoh perilaku taubat. Yang A yaitu taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang B, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara sebagai berikut. Apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Yang B, apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah, mengunjingi atau menghibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi taubat menyangkut dosa terhadap Allah itu kita itu salah satunya adalah menyesali perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Jadi kita tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan sebelumnya. Terus taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Apabila kita pernah melakukan dosa, dosa menghibah atau menggunjing seseorang, maka hendaknya kita segera meminta maaf kepada orang tersebut. Selanjutnya itu adalah dampak positif perilaku bertaubat. Yang A yaitu bagi pelakunya sendiri atau bagi kita sendiri. Kita akan memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar atau Islam setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Yang B, bagi orang lain atau termasuk keluarga. Jadi dampak positifnya itu adalah lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga, seperti masa lalu
hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum bertobat. Jadi setelah kita bertobat, kita akan dapat mendapatkan dampak positifnya lagi. Contohnya dulu kita pernah berbuat kesalahan, kita suka maling, kita suka mengganggu orang. Setelah kita bertobat, maka kita akan mendapat kepercayaan lagi kepada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya itu adalah contoh sikap yang mencerminkan istiqomah. Yang pertama, sadar bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas. Yang kedua, dapat dengan sabar menerima ujian atau cobaan. Yang ketiga, ibadah tepat waktu atau sholat. Yang keempat, tidak tertipu oleh kemewahan kehidupan dunia. Yang kelima, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dampak positif perilaku istiqomah. Jadi dampak positif yang bisa kita dapatkan yaitu adalah yang pertama, memperoleh ketenangan hidup. Yang kedua, melahirkan sikap optimis. Dan yang ketiga, memiliki keberanian. Kita akan membahas yang selanjutnya yaitu adalah ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung. Karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan, maupun ibadah. Jadi, sifat ikhlas ini sifat yang sangat sulit dimiliki oleh seseorang, makanya dia merupakan akhlak yang agung karena tidak semua orang tersebut dapat memiliki sifat yang ikhlas. Karena apabila kita sering diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita ikhlas menerima ujian tersebut sehingga kita akan mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah mampu mendapatkan sifat atau akhlak yang agung ini. Selanjutnya itu dampak positif perilaku ikhlas. Merasa ada kepuasan tersendiri dalam batin karena apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasa senang karena adanya harapan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga keikhlasannya walaupun amalnya tidak terlihat oleh orang lain. Baiklah, sekian presentasi yang saya paparkan. Apabila terdapat kata-kata atau pemahaman yang kurang atau penjelasan yang kurang, saya memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.